Wakil Bupati Kota Waringin Timur, Irawati SPD, meminta warga tidak membuang sampah di jalan atau sembarangan tempat yang mengakibatkan lingkungan kotor dan mengeluarkan aroma tidak sedap. Hal ini terkait ada salah satu warga di Jalan Pelita Barat, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, tak terima lantaran lahannya dijadikan tempat pembuangan sampah oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab, sehingga dirinya marah dan menghamburkannya ke tengah jalan raya pada Senin 27 Juni 2022. Untuk membersihkan sampah itu, instansi terkait dan warga melakukan gotong royong bersama melakukan pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir. Namun demikian tidak mungkin kegiatan pengangkutan sampah di lokasi itu dilakukan terus-menerus, sehingga Wakil Bupati meminta kesadaran warga untuk membuang sampah ke depo sampah terdekat. Himbauan kami kepada masyarakat atau oknum tertentu yang membuang sampah di tempat ini, mohon janganlah membuang sampah di tempat ini lagi, karena ini dalam artian membersihkan ini kan cuma dari DLH tidak mungkin terus-menerus, dari DLH juga dari PU dan pihak kecamatan serta kelurahan. Jadi mohonlah kesadaran diri masing-masing, karena depo dari sini cuma berjarak 2 km dan itu tidak dipungut biaya juga untuk membuang sampah ke DLH, tetapi kan kebersihan kota kita akan terjamin dan terlihat indah. Jadi jangan lagi membuang sampah sembarangan, karena saya lihat tadi di sini selain sampah dari rumah tangga juga terlihat ada sampah industri dan juga ada sampah dari dari peternakan ayam. Jadi baunya itu memang sangat menyengat. Jadi memang benar ada protes dari masyarakat, karena mengingat baunya seperti ini otomatis akan mengganggu kehidupan mereka sehari-hari. Kemarin sih kalau Pak Bupati juga sudah memberikan himbauan sih, nanti adakan sanksi untuk yang membuang sampah sembarangan. Jadi mungkin nanti kita akan pertegas lagi nanti sanksinya apa, seperti apa untuk dari Bapak Bupati. Dan terkait depo mungkin dari DLH yang lebih paham itu ada berapa di Kabupaten. Berapa Pak nih deponya Pak? Untuk depo kita 8, jadi 4 yang besar, 4 yang kecil. Nah untuk idealnya dari kapasitas 100 ton per hari ini memang masih belum mencukupi, itu yang pertama. Yang kedua, armada kita terbatas karena anggaran kita terbatas ke depan. Nah kalau memang ada anggaran, kita akan membeli loader untuk memuat supaya nanti Bamang dan Ketapang dipersiapkan ditambah armada. Itu yang pertama. Yang kedua, program kita adalah dengan adanya outsourcing, kita kontraktualkan. Jadi kita kontraktualkan dari pengangkutannya sampai nanti pemuatannya. Dan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, nanti sampahnya akan kita olah. Insya Allah Buabuk nanti tanggal 17 Agustus perletakan batu pertama kita untuk pabrik pengolahan dan pembuatan sampah ini. Nah itu di TPA kilometer 14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota Waringin Timur, Haji Makmur, yang juga mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur, mengungkapkan bahwa ada 8 depo pembuangan sampah dan depo terdekat dengan lokasi tumpukan itu ada sekitar 2 km yang juga di Jalan Pelita Tengah. Memang untuk ideal 100 ton sampah per hari itu memang belum mencukupi. Kemudian armada juga masih terbatas. Diharapkan ke depan ada anggaran untuk membeli armada. Untuk pengangkutan sampah, Dinas Lingkungan Hidup merencanakan akan mengkontraktualkan dalam pengelolaan sampah ini. Pemerintah telah merencanakan pendaur ulangan sampah di lokasi tempat pembuangan akhir, sekaligus dengan didirikannya pabrik pengolahan sampah limbah medis yang telah direncanakan. Makmur juga menjelaskan Jalan Pelita Barat ini tembus ke Jalan Lingkar Luar Selatan, sehingga ke depan Jalan Pelita merupakan jalan poros dalam kota yang juga mempunyai tujuan memecah jalur lalu lintas di dalam kota yang menuju arah selatan dan membagi arah arus lalu lintas ke arah barat dan timur dalam kota Sampit. Jalur lingkar selatan merupakan jalur lingkar luar yang difungsikan sebagai jalur angkutan industri dari produk perkebunan besar sawit atau PBS, yaitu crude palm oil atau CPO. Sebetulnya secara penanganan darurat telah dilakukan kerjasama dengan pihak perusahaan besar sawit. Ada regulasinya.
Itu yang pertama. Yang kedua, nantinya ini akan kita perdakan, tapi sebelum dibuatkan perda, nanti kita adakan FGD. Nah, kita minta masukan dari seluruh stakeholder, baik itu universitas, kalangan wartawan, kalangan LSM, termasuk juga DLH provinsi, termasuk dinas kehutanan provinsi yang melalui BPKH 21. Nah, di mana nanti kita disupport oleh Kementerian KLHK. Secara perencanaan telah diajukan penganggarannya. Lingkar Selatan tersebut anggaran dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah senilai 20 miliar rupiah dan sudah masuk ke list anggaran pemerintah provinsi, tetapi saat ini belum terrealisasi. Dari Sampit, Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Kolik Trisubagio, Sampit TV melaporkan.